Halo semuanya. Halo guys. Kami dari Kecil. Mantap. Gimana Le? Aman? Aman. Halo teman-teman. Kami dari 12 Tone Studio Production. Ya. Ini video podcast pertama kami. Jadi kami mau memperkenalkan diri dulu sama kalian semua. Ya. Mulai dari abang kita paling ganteng. Aku Mika, biasa orang panggil Mike atau Mika, bebas lah. Mika, aslinya dari mana Mik? Asli dari Medan, Asli Medan. Ya. Terus sekarang udah stay di Jakarta. stay di Jakarta. Udah Puji Tuhan. nikah. Sudah nikah, baru Wih, nikah tahun lalu. mantap. Selamat ya. Wow. Ya, terus sekarang kegiatannya selama di Jakarta apa aja? Musisi, Musisi ya, Ya. main instrumennya bass. apa? Sekarang kita kita yang paling ganteng. Aku John. Panggil John aja. Tapi ada juga sih yang manggil Ferry. Tapi Ada ya? John aja deh. Lebih biasa, lebih banyak Ya, orang. biasanya manggil kalau John. di dalam satu tempat ada dua nama yang sama, nah pakai nama Baru, belakang tuh. iya, John second mana? name. John Perry. Iya, John Ya. Perry. Nah, John ini aslinya dari mana? Aslinya dari Medan juga. Dari Medan juga. Iya. Sekarang udah stay di Jakarta. Jakarta. Stay-nya di mana, Le? Jakarta Selatan tepatnya. Jakarta Selatan ya. karena Jaksel. Karena Jaksel ya. Jaksel. Terus sekarang sibuk apa, Le? Sibuk recording ya, karena baru ada studio yang baru jadi nih. Baru jadi ya. Baru 2 Berarti bulan deh. Le John ini musisi juga. Ya, jadi musisi, ada bisnis fotografi juga, foto booth di Taman Wisata Cinameng sih itu. Udah enggak ya, paling event, wedding gitu ya. Itu pun udah enggak terlalu sering ngambil ya. Sekarang lebih sibuk di studio aja, studio rekaman, bikin single, bikin jingle. Oh, keren. Kalau aku, namaku Sabta. Yang nanya siapa? Oh, Yang nanya siapa? Oh iya. Baik yang di sebelah aku. Oke. Ya. Aku di sebelah lain. Iya. Nama aku Sabta. Medan juga? Dari Medan Oh, juga. berarti kita semuanya Sama dari Manado. Dari Manado. Iya. Berarti kita tiga-tiga suka makan rica-rica dong. Nanti. Kalau Ada yang makan jago. rica itu dia Apa ya, bingung. Pemirsanya bingung. Ya. Jadi aku di Jakarta main musik juga, instrumennya drum juga. Jadi gitu teman-teman, kita bertiga ini backgroundnya sama-sama musisi, tapi ada yang musisi yang dia include sebagai musik director juga, include sebagai fotografer juga gitu. Oh iya, buat informasi teman-teman, kalau misalnya kita bahasanya gini ya, karena kita orang Medan satu, Ya. jadi ngomongnya bahasanya Melayu Batak gitu. Bukan idealis ya, Bukan tapi idealis. karena biar tapi karena lebih sesama-sama gini. Iya. lepas ngobrolnya Iya, ya. biar lebih lepas kan, Lebih agak lepas. lucu kalau ngomongnya pakai gua lu. Terus kalau misalnya ada kata-kata le, nah itu kalau di Jakarta itu kayak bro, Bro, cuy. gitu. Tapi kalau di Medan kita biasanya le atau lae, bah. Tulisan yang benernya lae. Kayak sekarang kita menuju tujuan kita bikin video ini apa, teman-teman? Ya, have fun lah, pastinya have fun. Chill aja ya. Menurut Le Mika, kira-kira tujuan kita nanti apa aja nih buat video ini? Buat masukan bagi teman-teman kita yang musisi aja, daripada nggak ada kerjaan mending nonton kita. Mana tahu teman-teman musisi atau di luar musisi juga yang belum mengenal tujuan podcast ini ya jadi tahu. Ya, salah satu tujuan kita bikin video ini, bikin podcast ini, salah satunya karena kita lagi gak ada kegiatan, Ya, ya kan? Oh iya Karena betul. pandemi. Karena otomatis pandemi. kegiatan Berkurang. Berkurang. Jadi Sekarang dia- pandemi ya. Iya, Le. kegiatan sempat berkurang. lupa gua. Makan tapi Makan Bertambah. bertambah. Iya. Tambah. The Bunch. Iya, Apa itu The Bunch? The Buncit. Asik. Kita lagi nggak ada kegiatan, jadi kita bikin podcast inilah. Terus nanti kita bakal yang diobrolin di sini banyak. Nanti ya kita ada ngajak teman-teman kita ya kan, Oh ya, buat pasti. jadi narasumber. Kita bisa tanya-tanya, siapa tahu berguna. Mulai dari musisi, pakar matematika, pakar informatika, pakar video 19 detik lah, apa-apa aja lah, bisa lah semuanya lah. 19 Bisa lah ya, detik. kita. Jadi sekarang kita mau obrolin nih sebenarnya aktivitas kita gitu. Jadi ini biar teman-teman tuh pada tahu dulu kita ini siapa, ngapain gitu. Oke. Terus ngapain kita ada di dunia ini gitu loh. Teman-teman ini kan perlu tahu juga Le, ya kan. Jadi kita mau ngobrolin aktivitas kita selama pandemi nih teman-teman. Mungkin ada yang aktivitasnya teman-teman sama kayak aktivitas kita juga, yang pasti kerjaannya apalagi kalau kita musisi ya, entertain. Iya.
seniman itu pasti kerjaannya hancur-hancuran sih. Parah jungkir balik. Tiarap iya, bukan jungkir, tiarap udah nggak bisa jalan lagi gitu. Nah, jadi kita mau ngobrolin nih aktivitas kita dulu nih teman-teman. Nah, sekarang dari Le Mika. Kegiatannya selama pandemi apa, Le? 10 bulan nih kita pandemi. Kemarin tuh sempat reguler sih jalan. Heeh. Cuma masih kayak ada beberapa tempat tuh ya, saya nggak usah sebutin ininya ya. Tempatnya. Nama tempatnya. Sempat kayak pintu keluar tuh dijadikan satu sama pintu masuknya. Jadi pintunya itu hanya ada satu. Iya, trik-triknya seperti Trik-trik itu. seperti itu. Cuman kan Biar kita nggak kan ini ya. kerja gak nyaman juga sebenarnya kayak gitu. Iya. Cuman kalau kita nggak ambil pekerjaan itu, kita mau makan apa? Ya. Ya kan? Iya, Le. By the way, Le, sambil diminum ya. Cheers lah. Oh iya, cheers lah dulu, cheers. Cheers. Iya. Itu jadi kayak Ditutup. akhirnya bertrik-trik gitu. satu persatu ditutup. Hmm. Bener-bener ditutup, jadi nggak ada lagi kerjaan sebagai pemusik di reguler ya. Nah, sepanjang pandemi itu emang teman-temanku termasuk sahabat lah ya, banyak dari luar juga ngomong, Mik, kau kan bisa masak. Akhirnya aku masak, jadi mengisi kosongnya itu jadi jualan makanan lah. Oh, Oke, yang itu namanya teman-teman itu. ada yang sama nggak? Rica ya. Si the best. Ini ownernya. Makasih. Kurang lebih gitu ya, dari main musik, terus akhirnya musiknya stop, ya akhirnya jualan. Tapi Iya, kayaknya akhirnya sekarang kayaknya lebih asik jadi chef ini dia, dapur Clan 55. Daripada main musik Daripada maksudnya? main musik. Udah Aduh. deh, gantung aja deh. Waduh, gantung basaku. Gantung Aduh. Nggak, serius tuh, itu enak banget serius. Aduh. Aduh. Sekarang kita dengar dari Le kita yang paling ganteng lah, Le John. Apa aja aktivitasnya, Le, selama pandemi ini? Aku pribadi yang tadinya seminggu bisa 3-4 kali ke Cinangneng ya, Heeh. kampung wisata Cinangneng. Atau itu apa? Jadi di kampung wisata Cinangneng ini satu tempat rekreasi ya, yang populer banget khususnya di Bogor. Oh, Ya. oke. Untuk anak-anak sekolah untuk field trip. Aku tuh bisa sampai 4 kali itu seminggu bisa Seminggu kesana. ya? Atau Dalam bisa, seminggu? atau bisa tiap hari juga. Karena rata-rata kan yang datang tuh at least 300 setiap hari ya. Setiap harinya. Setiap hari. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Terus ya main musik juga. Main Tapi musik. sekarang kan lagi pandemi gini kan anak-anak sekolah kan online. Iya. Jadi nggak tatap muka. Tatap Jadi, wajah ya. Tatap wajah di screen. Iya. Jadi kayak kita gini nih. Apa menatap layar kacaku, aku online. Nah, jadi ya aku lagi baru bangun studio ya. Jadi memang dulu aku kan kerja di salah satu TV stasiun swasta. Heeh. Nah, bikin musik di situ ya, jadi musik director. Sekarang aku punya studio sendiri di Wih, sini. puji Tuhan ya, Le, ya. Puji Tuhan. Selama 10 bulan pandemi ini, kira-kira ada pengalaman lucu nggak? Pengalaman lucu kah atau pengalaman sedih kah? Oh, itu tuh gini. Oh, itu tuh gini. Oh, itu tuh gini. Mencemaskan sih. Karena gini, di awal-awal pandemi itu istri itu udah mulai melahirkan di satu rumah sakit di Menteng di Jakarta. Terus ada satu dokter bilang, wah mendingan ke Semarang. Kita ikutin nih saran dokternya, kita cus ke Semarang. Naik mobil. Jadi gini, udah di Semarang, lahirin di satu rumah sakit di Semarang. berapa lama prosesnya itu? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Baru aku bawa anak-anak, bawa istri, bawa beberapa orang di mobil juga. Kita ada 2 mobil. Nah, itu aku nyetir sendiri. Tuh bayangin tuh 2 minggu. Baru 2 minggu umurnya tuh kembar. Puji Tuhan kan. Kembar ya. Si baby ini cowok cewek kembar. Wow, sepasang keren. ya. Sepasang. Keren. Nyetir sendiri 5 jam sampai sini. Wah, itu pengalaman sih. Ya, itu agak-agak harap cemas juga Iya. ya, bawa anak bayi Tapi soalnya emang kan. sepi di jalan. Iya. Karena iya. seminggunya mau mulai PSBB di Jakarta. Le Mika ada pengalaman lucu, bahagia, sedih? Kalau atau lucu sih kita bilang banyak. ini banyak juga. Yang Sedih lucu-lucu ya. banyak juga. Yang paling banyak Yang bahagia banyak juga. iya, kan baru merit sih. Iya. Le, lanjut, Le. Selama pandemi memang berat ya, semua pasti berat dari kalangan apapun, dari golongan apapun. Ya. Tapi kalau ditanya saya pribadi itu memang gimana ya? Waktu pandemi itu kami sudah planning tuh
ini maksudnya kami itu saya dan istri ya. Iya, iya. Untuk nikah di Iya. bulan 3. Wah, hot-hotnya tuh. Hot-hotnya pandemi. Mundur ya berarti kan? Akhirnya mundur. Iya. Singkat cerita di Juni. Jadi kebayang nggak sih itu kalau kita buat undangan, kami tuh udah jadi undangannya bulan 2. Udah datang undangannya, rupanya nggak jadi nikah kan, diundur kan. Jadi kebayang nggak sih itu kayak di apa istilahnya kalau Di di Jakarta tanggalnya di stempel gitu Iya. kayak dikasih stiker putih stiker gitu kan. putih gitu, Iya. rubah. Terus ditulis tangannya. Dapat tanggalnya tuh di tanggal lupa aku yang pertama. Akhirnya kami nikah di tanggal, nah ini dia, nanti di-cut ya nih, tanggal berapa itu nih? 26 Juni. 26. Oke. Nggak apa-apa, ntar ditayangin aja. Terus ya akhirnya nikah 26 Juni. Ada yang unik nggak di tanggal itu? Oh ada. Nah. Tanggal 26 itu ternyata memang Tuhan itu baik ya. Akhirnya kami tentukan dia mau nerima kami di tanggal 26. Cuma aku pikir aduh kelamaan. Cuman kami rapat keluarga akhirnya oke lah. 26 aja lah. Ya udah, singkat cerita deal 26. Tapi waktu mau nikah, malam-malam aku mau tidur tuh aku mikir gitu, kenapa Tuhan kasih 26 ya? Besoknya aku ketemu sama istriku, sekarang dia istri, waktu itu masih calon kan belum ya. diberkati kan, Ya. masih calon kan. Kamu sadar nggak sih? Ini Tuhan itu baik banget. Aku bilang gitu. 26 itu di situ pertama kali kita kenalan. Widih. 26 pertama kali aku kenal sama istriku. Berarti pas banget. Pas banget apa itu? 26 perkenalan, Iya. 26 menikah. Iya, jadi pas pas tahun. tahun, jadi pas Pas tahun. tahun, jadi pas tahun. Sadar nggak? Nggak sadar. Nggak sadar. Malam-malam Awalnya nggak sadar. awalnya nggak sadar. Makanya tadi malam-malam dia lagi mikir-mikir kenapa Iya. ya kok tanggal 26, ternyata itu. Ternyata Tuhan maunya kami pas tahun. Siapa yang kenalin? Yang kenalin Ya, kayaknya sih. Legend dan istri. Iya. Main Butuh kan. pengakuan juga nih. Iya, jadi gitu, geng. Jadi Mika ini ketemu sama istrinya tuh dikenalin sama John dan istrinya. Iya. Nah, jadi harapannya apa kira-kira ini? John, Mika harapannya ke depan. Tunggu, sebelum Lae nanya harapan bisa aku tanya sama Lae? Oh, bisa. Nah, sekarang aku silakan. tanya sama Lae, selama Silakan. pandemi, apa yang Lae rasakan, hal unik apa yang terjadi dalam hidup Oh, Lae? banyak, Le. Coba ceritakan sedikit aja. Aku nggak kerja, Le. Oke, cukup. Sekarang gini, Lae. Terima kasih, Le. Ngongsi, Le. Lu drum kan? Ngedram. Ngedram, nggak ada hubungannya sama pandemi. Nggak ada Hancur juga. Hancur. Oke, aku potong. Lae di Jakarta kapan? Sejak kapan? Aku 2007 awalnya. Tapi Itu udah pulang. pandemi sama dia itu. Iya. Iya, Le. Dari aku nyampe Jakarta itu udah pandemi, Le. Iya, itu udah pandemi itu. Jadi 2007 ke sini, 2007 akhir pulang ke Medan, 2008 di Medan, 2009 September baru ke sini lagi. Iya. Sampailah sekarang gitu kan. Nah, pengalaman lucu itu, Le, Selama pandemi. Ya, selama pandemi. banyak yang hancur kan. Hancur semuanya, nggak kerja semua. Berarti lucu, sedih, bahagia, campur aduk ya? Campur nih. Jadi ini sedih kan, Mm-mm. nggak kerja semua. Tapi yang lucunya, pipi masih tambah tembem, Asik. perut tambah buncit, Iya. makan masih Itu tercukupi. tanda-tanda kemakmuran biasa kan? Itulah Le, lucunya, Le. Padahal nggak kerja gitu Iya, loh. iya. Tapi Tuhan tetap pelihara. Visi, iya. Iya, Tuhan tetap pelihara gitu. Coba deh, pasti bukan aku aja yang ngalamin. Mungkin Le, Jen Iya, juga aku ngalamin. ngalamin, Le, aku Le ngalamin juga sih. Aku ngalamin sih. Teman-teman semua yang lagi nonton mungkin pasti ngalamin. Nggak berasa dari tahun 2020, sekarang udah di 2021, ada yang nambah gemuk nggak? Iya. Pasti banyak. Banyak, Karena banyak. nggak ngapa-ngapain, cuy. Iya, betul, betul. Iya kan, walaupun makannya nasi sama telur dadar doang, tapi kan habis itu rebahan, ya Makti. kan? Iya, makan tidur. Iya. Mak Betty dong, kurang Iya. B-nya. Makan tidur. Iya kan? Nah, jadi itu kan bahagia banget jadinya. Sedih nggak ada kerjaan lagi, lucunya tetap bisa hidup, bahagianya nambah gemuk. Tapi ada juga faktor-faktor pendukung lainnya, Le. Iya. Kalau orang pandemi di rumah aja, kalau aku pandemi di rumah Le John aja. Gemuk. Iya, sama. Maksud aku tuh hal yang paling buat Lai itu kayak aduh gimana ya yang jalani pandemi itu apa? Yang wow gila banget aku bisa ngelewati ini. Misalnya Lai, contoh nih Lai itu mau pergi tiba-tiba uang tinggal 20.000, 10.000, 30.000, tapi Ada, Tuhan Le. masih pelihara tuh. Ada Hah. kejadiannya nih.
Jadi sekali waktu bensin motor udah di fullin sekali waktu nih. Cuman Itu duit- pandemi ya? Lagi pandemi. Hmm. Cuman duit gak cukup buat beli makan. Akhirnya aku beli gorengan. Duitnya tinggal goceng. Goceng itu apa? Mungkin banyak nggak tahu. 5.000 perak. 5.000 perak. Lagi pandemi nih. Gila. Jadi 3.000 itu beli gorengan loh. 3.000 beli 3.000 gorengan ya? Beli gorengan 1.000. Jadi Tiga. 3 biji. Jadi kan sambil makan gorengan itu, aku ngomong, aduh Tuhan ini gimana nih? Ya. Besok gimana nih mau makan nih Tuhan? Atau nanti malam nih bagaimana mau makan gitu Ya. kan? Habis makan gorengannya 10 menit kemudian tiba-tiba orang yang nggak disangka-sangka nelpon. Siapa tuh? Ada teman sepelayanan. Namanya Om Geni. Lagi di mana? Lagi sibuk nggak? Besok bisa ngajar nggak? Dia bilang tiba-tiba disuruh ngajar. Diajak Om Geni tuh. Iya. Tunggu, saya Ngajar. potong sedikit. Maksudnya hubungan Lae sama Om Geni itu seperti apa Om dekatnya? Geni ini rekan pelayanan, Dekat. Kalau Dekat. lagi Biasanya pelayan. kalau kita lagi ministry nih keluar kota. Nah, bareng si Om Geni nih dia main keyboard. Oke, ceritanya. tanpa pengetahuan Sabta, kita undang Om Geni. Jeng. Besoknya disuruh ngajar. Ngajar drum. Iya, singkat cerita, iya ngajar drum. Aduh, tua kali. Iya. Canda deh dia. Singkat cerita, kelar ngajar, itu langsung ditempelin 600.000. Berat. Ditempelin aja, dicabut lagi. Iya. Tempel. Langsung dikasih. Kata Tuhan emang 600.000. nggak pernah bohong. 600.000. Iya. Selama pandemi itu banyak orang-orang baik yang ada di sekitar kita, Orang-orang baik yang ada di sekitar kita yang nggak akan kita bisa lupa sama orang-orang baik ini. Kalau aku pribadi sih pengennya harapan di next ya setelah pandemi ini pokoknya cepet tuh anak-anak bisa offline lagi ke sekolah. Tetap Soalnya- wajah sama gurunya langsung ya. Iya, soalnya Oh iya, SPP-nya full ya? full. SPP ya, lama kali ya guru SPP banget. SPP. Kayaknya lu SD. Gila tuh. SPP. Tapi kita nggak ada yang tahu kan kepanjangan SPP. Iya sih. Apa coba? Sumbangan program pendidikan. Sumbangan. Program pendidikan. Pembinaan. Ada suara. Oh, Dari mana, Sob? Dari mana, Sob? Bukan gak dikasih tahu, kalian aja gak sekolah. Surat sumbangan. Pembinaan. pendidikan. PP-nya full ya? full. Ya udah, jadi kita harus dampingin nih sebagai orang tua. Kayak aku nih dampingin Davina. Yang 7 udah harus di sebelahnya. Kita tuh harus dampingin karena emang kalau dia sulit atau ada satu trouble di perangkat-perangkatnya kan kita Iya. harus turun tangan. Iya, orang betul, tuanya. betul. Wifi-nya. Jadi kerjaan orang tua nambah, tapi Iya. SPP-nya tetap. SPP-nya tetap. Gak ada diskon gitu, gak ada ada. potongan harga gitu. Nggak ada. Jadi kerjaan gurunya yang berkurang kali, apa gimana? Gurunya mungkin ya tetap kerja. Tetap kerja. Harapan berikutnya pariwisata khususnya ya bisa buka pariwisata lagi. ya. Satu Benar, tempat benar. destinasi wisata. Jadi agak memang kurang harus bebas pulih lah ya, sekarang. harus Iya, pulih. supaya hilang dulu stres nih yang kerjaan Iya, banyak betul. stres. Nggak ada kerjaan, nggak ada stres juga. Ya, betul, betul. Tapi emang tempat wisata tuh perlu untuk refresh terus. Tapi Iya. pada intinya kita harus bersyukur ya. Ya, ya. Bersyukur. Menurut Lae Sabta gimana? Apanya? Harapan. Harapanku ke depan untuk Indonesia ini kita harus lebih mawas diri sih. Maksudnya dari kita-kitanya masing-masing nih. Penduduk-penduduk Indonesia ini harus lebih mawas diri gitu. Lebih berhati-hati maksudnya. Lebih berhati-hati, lebih banyak bersyukur. Percayanya sama Tuhan aja. I get the point, man. Jadi yang pertama itu berarti kita berharap untuk Indonesia ini adalah yang pertama ekonomi dari aku tadi. Iya. Yes. Yang kedua itu Pendidikan. bukan kesehatan. Kesehatan. Oh iya. Baru dari Lae John tadi pendidikan, pariwisata. Dari Lae Sabta tadi itu adalah berhati-hati, Berhati-hati, mawas diri. mawas diri, berjaga-jaga Sama ya. iya, hati ini ya arahnya ke Tuhan aja, jangan ke orang-orang Dan yang saling nggak mengasihi. penting. Iya, jangan ke Ya. orang-orang yang nggak penting. Video kita nanti next bahas apa kira-kira? Kita akan ngundang siapa kah atau nanti mau bahas-bahas apa Siapa lagi aja yang kah? asik. Berarti kemungkinan nanti kita ada bikin video reaction, Boleh. ya. Podcast seperti ini ngobrol tapi kita sambil nge-react video-video lucu, video-video horor, video-video kriminal. Ya, ini nih. Sebelum kita closing, kita mau kasih tahu kita syutingnya di mana,
nama tempatnya apa, dan ada apa aja di sini. Kita serahkan namanya John. Kalau IG-nya ada juga, nama IG-nya 12 Tone Studio Production. Ya, nanti fotonya Ada di bawah. kita tampilin di layar ya. Nah, ini lokasinya ada di Cilandak, tepatnya di Jalan MPR 3 Dalam nomor 45. Oke. Nama lokasinya apa, Le? Ini HB Garden. Kalau Ya, orang Garden. kayak di apa tuh istilahnya pakai map gitu kan apa? Pakai Waze, Iya, Google kalau Map, HB kalau searching Garden ya, gitu. di Google. Di Google tuh langsung searching HB Garden tuh langsung dapat nih tempat. Oh. Jadi HB Garden itu jadi ini kan rumah kita ya, rumah. Ini HB Garden. HB Garden itu punya mama mertua kan. Studio ini persis ada di antara guest house ini, dan di depannya ada parkiran. Jadi kalau orang mau ke studio ini gampang masuk parkiran. Ya. Parkiran ada. Oke, berarti Le, HB Garden ini di dalamnya tuh ada fasilitas namanya guest house. Ya. Seperti penginapan dong. Ya. Jadi sejenis ketika itu. orang yang lagi liburan ke Jakarta, terus lagi di selatan, ya. mungkin dia mau cari hotel penuh atau Ya. kemahalan, Nah, dia bisa ke sini. Ini Iya. solusi. Ini solusi. oh Ya. iya, dulu sebelum pandemi emang banyak yang nginep dari Traveloka, booking ke sini Iya, juga. di platform-platform itu juga ada ya, Ada, HB Garden ada. ini ya. Oke. Booking langsung. Ya, nanti di situ ada rate-nya kalau misalnya Iya. pengen tahu rate-nya ada di situ ya. Fasilitas ada, kolam renang, ada kafenya juga di situ ya nih. Jadi tempat santainya ada. Jadi emang kalau orang teman-teman yang mau ke studio gitu, jadi bisa juga pakai fasilitas itu. Ya. Atau mau nginep juga, atau mau nginep sesaat juga Ya, bisa. oke. Kalau misalnya ada kan, ini kan studio Studio apa nih? rekaman. Oh. Nah, jadi ini ada studio rekaman nih, yang tempat kita podcast ini studio rekaman. Khusus rekaman buat jingle, buat Scoring. single, buat scoring, buat Band. buat rehearsal band juga Ya. sih, oke, gitu. Jadi ini kan studio buat jingle, bikin scoring juga, bikin Rehearsal single, band. bisa rehearsal band Jangan kan juga. bikin single, bikin album pun bisa di Bisa. Oh, sini. bisa kali dong. Bisa. Oh, iya. Jadi kalau misalnya kan biasa tuh customer kalau di sini nunggu kan kelamaan. Ya, suka Ya. bete ya di dalam Suka aja. bete. Nah, itu maksud Atau- aku tadi Atau atau kena bete. AC agak dingin, Bawaannya pengen- ngantuk. Iya. Soalnya studio sini dingin banget. Iya, ini makanya kita Nah. pakainya double semua nih. Jadi Makasih itu mungkin kalau misalnya dia mau lebih santai, kita bisa bukain kamarnya di sini. Bisa Oh. ya. Bisa pesen-pesen makanan juga. Oh, Wow. itu juga Keren. penting tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman daerah Jakarta Selatan, ada yang mau rehearsal, ada yang mau bikin single, atau mau bikin jingle, atau mau bikin album, boleh datang ke sini. Nanti kita Ya. bikin nama Instagramnya atau Bikin, nanti kita tulis di kolom deskripsi. Ya. Studionya, terus nama lokasinya ini HB Garden. Sama tadi tempat liburannya di mana, Le? Di Kampung Wisata Cinangneng. Nah, nanti kita taruh juga nama Instagramnya ya. Kebetulan kita juga nih teman-teman semua sering ke sana Mm-mm. main-main ya. Di sana tuh jadi gini, itu usaha kita juga, mertua yang punya di sana. Jadi itu yang tempat edukasi tadi tuh. Nah, itu nggak hanya anak-anak aja yang field trip di sana. Orang tua juga bisa nginep. Ya, apa aja fasilitasnya, Le? Di Di Kampung Cinangneng. Wisata Cinangneng? Kok saya bukan yang punya. Enggak ya, kan Seakan-akan tapi Yang kan sering nginep di Oh sana. iya, fasilitasnya di situ ada hampir-hampir mirip sih sama sini punya, yang HB Garden punya. Yang kalau saya ambil edukasinya itu lebih kita mengenal alam Yes, dan that's it. budaya. Iya. Benar nggak sih? Iya. Jadi kita itu bukan hanya sekedar datang, berenang, tidur, jalan-jalan, enggak, tapi kita datang ada edukasi positif yang kita dapat. apalagi toilet, Le. Itu paling itu penting paling- tuh. benar, Itu benar. kalau kita jalan kemana-mana, itu toilet tuh yang paling penting. Yes. Karena toilet adalah cerminan semuanya. Jadi buat teman-teman yang misalnya bosen di rumah aja, punya keluarga kecil, sama anak, sama istri nih, boleh kalau mau liburan ke Cinangneng. Nggak terlalu jauh kok, dekat IPB yang di Dramaga. Ya sekitar 2-3 kilo lah Ya. dari situ. Ya. Nggak terlalu jauh. Nanti kita taruh namanya, nama Instagramnya di kolom deskripsi. Kalau Kampung perlu, Wisata Cinangneng. kontak personnya nanti kita taruh di situ. Jadi kalau teman-teman mau tanya nih, berapa rate-nya di situ. Ya. Terus teman-teman gak usah khawatir. Di sini sama di Kampung Wisata Cinangneng itu semuanya menggunakan standar protokol kesehatan. Wajib. Wajib. Itu wajib. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Yes. Gitu. Ya. Yang penting protokol kesehatan kita tetap disiplin di situ. Disiplin. Ya. Ya. Jadi teman-teman sekian dulu ya video dari 12 Tone Production. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di
like, komen. dan subscribe. Kami dari kecil.